أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzi ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abadan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburan afwaihim yaquluna illa kadhiba. Nah, artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan pada kita semua. Semoga kehadiran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara ini kami serahkan kepada pembimbing kita, kepada Ir. Kami persilakan. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita semoga dipanjatkan
panjatkan kehadirat Gusti Allah yang mana telah memberikan berbagai nikmat pada kita, nikmat lahir, nikmat batin, dan juga memberikan kemampuan pada diri kita masing-masing untuk bisa sampai ke tempat yang kita sepakati bersama majelis YPPAIC Jagotapok untuk melaksanakan amanat-amanat yang sudah menjadi beban tanggung jawab atau tugas-tugas kita untuk menyelesaikannya. Dan juga tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada sahabatnya, kepada ahli warisnya, juga kepada tabi'in, tabi'ut, dan semoga juga kita yang ada di makom ini termasuk di dalamnya. Kita melanjutkan kaguar atau membahas atau mengupas atau silakan istilahnya apalah. Karena ini warisan atau wasiat, warisan para leluhur kita, guru-guru atau bapak lahir, bapak batin kita, orang tua batin. Bab apa yang kita akan bahas? Kemarin bab guru ya, atau pasal guru ya. Hal-hal yang perlu kita pahami, ketahui dulu lah, ketahui, dimengerti, dipahami. Nanti silahkan setelah itu ada pelaksanaannya sehingga menjadi kenal dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Setelah kenal sadar. Setelah sadar, hafal. Setelah hafal, menjadi akrobu. Tetapi yang sebelum bisa sampai ke sana, kita perlu juga yang namanya bersih hati, caang hati supaya lalenglang. Bersih hati, susah ya. Bersih hati, gambarannya juga kita nggak bisa merekayasa, berimajinasi. Hati itu sendiri itu yang mana dan apa kita masih meraba. Karena hati yang secara fisik, secara jasadi kan itu liver ya. Jadi hati yang mana nih? Hati itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab, kita juga perlu untuk mencermatinya. Kalau hati atau ati kalau bahasa Sunda itu ati tanpa hak. Ati itu akar kata dari bahasa Arab, utia, ati, berarti ada sesuatu yang akan datang pada kita. Tetapi tidak berbentuk hati yang digambarkan secara fisik itu liver gitu, yang begini atau begini atau begini.
Tapi ati itu secara akar kata bahasa Arab, diserap dari bahasa Arab, utia, akan datang sesuatu kepada kita, maka berhati-hati, waspada sana. Ada juga hati itu juga yang disebutkan atau istilah hati itu sendiri berkaitan dengan kolbun seperti itu. Kolbun sendiri bahasa Arab adalah bolak-balik ya, bolak-balik kayak gitu. Bersih hati, jagalah hati, jagalah kebersihannya. Kebersihan hati dulu ada tulisan di Majelis Garut itu. Jagalah kebersihan hati. Bagaimana ya? Kira-kira sudah ada gambaran belum kita menjaga kebersihan hati? Nah, ngaliurkeun. Liur lah. Ngabahasna gitu. Nu puguh mah harus kita masuk kamar, tutup pintu, dengarkan. Nah, kan begitu. Dulu itu. Masuk kamar, tutup pintu, dengarkan. Yakini, udah cukup. Tapi untuk kedepannya zaman milenial, zaman apa, generasi Z, generasi apa lagi Om? Itu semakin kritis, pemikiran itu semakin kritis, nggak mau digituin. Jangankan nyampe yang nanti di tahun 2000 sekian, 2075 atau 2050. Sekarang aja 2004, 2025, 2025, 2024. Anak saya itu nggak mau didoktrin. Nggak bisa. Pasti bertanya, pasti ada apa? Ada bahasa yang terlontar gitu. Kenapa begini, kenapa begitu? Kalau zaman saya mungkin tahun-tahun 80-an, 1980, mungkin masih mau orang generasi saya tuh tutup pintu, dengarkan. Manut. Ini gimana solusinya? Apakah nanti zaman nanti itu semakin jauh dari agama? Kita wallahu alam ya. Ya makanya harus dibenahi dari sekarang. Perlu pembenahan dari sekarang. Karena anak kita sudah kelihatan semakin kritis. Di mana Allah teh? Hukumaha Allah teh? Gitu. Kalau jawaban yang pengen yang simple gitu, udah Allah di atas. Gak bisa dikasih tahu Allah di atas, mana di atas. Ya anak-anak lah, anak-anak kita nantinya semakin kritis, semakin nggak bisa kita arahkan untuk supaya seperti itu. Hanya perlu kita juga mengimbanginya sebagai orang tua. Nanti generasi baru YPPAI atau generasi yang akan datang juga harus bisa seperti itu, bisa menjelaskan, bisa menerangkan. Perlu wawasan, perlu. Ada juga istilah atau statement ya, bersih hati itu diawali dari niat. Kalau niatnya bersih, maka hasilnya nanti akan bersih hati, caang hati, bersih hati.
Mau yang lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, niat berawal dari mana? Oh, kalau kita ikutin pola pikir anak sekarang, zaman sekarang, nggak harus bisa ngimbangin. Contohnya kan tadi, bersih hati itu diawali dari niatnya yang bersih, yang suci. Suci hati, niat dari niat yang suci. Nah, niat suci itu dari mana? Harus bisa jawab. Ayo, halo? Ada yang bisa jawab? Kita ngikutin pola pikirnya zaman nanti. Aha, gimana dong? Niat dari mana? Niat. Kita munculnya niat, coba kita introspeksi diri kita. Munculnya niat itu dari apa? Bapak sering juga cerita bahwa hati itu gambaran seperti mesin tik, dan otak itu seperti kalkulator. Kalkulator dipegang siapapun, 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 2. Sama nggak? Ya, mungkin berubah kan, hasilnya berapa? 2 tambah 2 sama 2 kali 2 sama dengan sama-sama 4. Kalkulator itu. Kan nalar kita tuh kan begitu. Posisi nalar kita, posisi otak nalar. Tapi kalau mesin tik, tergantung yang megangnya, berhati-hati. Itulah hati kita atau kolbu kita. Kalau mesin tik mah kalkulator mah dipegang garong, dipegang penjahat, dipegang perampok, dipegang kepolisian, kejaksaan, dipegang pengadilan, presiden, pegang siapapun, raja. 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 2, hasilnya 4. Tapi kalau mesin tik abjad, kalau hati itu abjad semua, mesin tik A B C D E F G H I J K L M atau bahasa Arabnya abatasa jahaho dadarolnya, atau bahasa Cinanya, tergantung ya kan, tergantung. Yang keluar apa setelah mesin? Kalau garong, kalau perampok, kalau penjahat, keluar itu kan ancaman. Itu Bapak sering cerita. Yang keluar itu ancaman. Kalau dari ulama yang keluar itu nasihat-nasihat. Kalau dari pujangga yang megang mesin tik itu yang keluar syair-syair. Nah, itu hati kita gambarannya seperti itu. Jadi niat itu letaknya di mana? Tadi di jiwa masing-masing. Jiwanya apa? Jiwa perampok kah? Jiwa penjahat kah? Jiwa kejaksaan kah? Atau jiwa petani? Nggak perlu mesin tik sih jiwa petani. yang ada kan paling juga tolong kirimkan benih unggul sekian kan gitu yang keluar dari kata-katanya. Saya ingin nyangkul. Sementara jiwa kemarin kita bahas kan bergumul itu semuanya. Di sana itu bergumul. Ada ruh, ada sukma, ada nyawa, ada macam-macam, ada nalar di sana juga, ada hati tadi, ada kolbu, ada macam-macam. Ya kan? Jadi jiwa kita itu kita periksa apakah jiwa kita ini sudah jernih. Kalau sudah jernih maka niat kita akan suci. Kalau jiwa kita masih terkandung dengan sifat-sifat kemarin yang 3 itu, aman, terkandung sifat-sifat yang 3, Saitonia, Sabuya, Bahimia, ya nah, walaupun statusnya sebagai pujangga,
atau statusnya sebagai apa kira-kira yang dia pandang baik, tetap akan keluar bahasa yang ya ancaman, bahasa untung rugi, kan gitu. Niat itu terhubung dengan jiwa kita, tergantung apakah jiwa petani, apakah jiwa pedagang. Karena bergumulnya jiwa itu bergumulnya segala macam di sana, tidak bisa disebutkan satu persatu, saking banyaknya. Nggak bisa secara tubuh itu, nggak bisa kita anatomi. Ente siapa? Anatomi. Secara tubuh kita nggak bisa ini kuku, ini kayak gitu. Kalau yang di dalam jiwa itu. Tapi yang bisa diantaranya disebutkan tadi. Ada nalar, ada apa tadi? Ada ruhani, ada ruh, ada nyawa, ada sukma, ada amal, ada akhlak, ada macam-macam. Tapi nggak bisa disebutkan satu persatu. Yang perlu kita ketahui beberapa detailnya saja. Nah, jiwa kita diawali karena manusia itu sejak lahir cenderung dengan keinginan tahu, keinginan tahuan. Yang benar gimana? Keingin tahuan. Maka sebenarnya yang perlu dijernihkan itu indera kita. Mata, telinga, hidung, karena itu yang sumber pintu masuk segala macam, pintu masuknya segala macam dari indera kita, terutama mata dan telinga. Kalau hidung mah mungkin dia akan lebih bijaksana ketika ketika kentut itu mungkin akan bijaksana, nggak langsung tati tut daun, nggak langsung begitu. Tapi kalau mata itu susah, mata dan telinga pasti otak langsung merespon. Ya hidung juga kadang-kadang yang seperti itu, langsung merespon. Bau bangkai nih tadi kan gitu. Udah ketemu belum Mas bau bangkai? Karena itu sumber pengetahuan kita masuknya dari mata, telinga, hidung. Dari sanalah kita akan bisa menjernihkan niat atau juga justru mengubur niat. Dari indera itulah yang menghasilkan apa yang kita dengar. Misalnya Pak Juarsa dengar apa di informasi misalnya, apakah di sana ada niat yang kita jernih atau justru dikuburkan niat, atau siapapun, justru dari penglihatan, pendengaran, apa yang kita lihat, apakah muncul ide atau enggak. Semangat atau tidak? Dari penglihatan, dari pendengaran itu akan melahirkan ide, dan setelah melahirkan ide akan memunculkan niat. Yang perlu dijernihkan tuh itu dulu, di sana dulu, ujungnya dulu, di awal, di pangkal permasalahan dari mata dan telinga. Makanya kita itu disarankan tempo hari kita juga pelajari tentang sholat khusyuk, itu menutup panca indera, baik ketika kita waktu gerakan sholat, ketika rukun, ataupun setelah rukun, setelah sholat. Panca indera itu kita upayakan supaya untuk tidak terlalu liar, terlalu
Kalau liar itu nanti diprotes gue. Terlalu apa? Berarti harus dijaga. Harus diikat lah. Kalau kebo itu harus diikat. Nah, dari sanalah kita akan bisa melahirkan ide, muncul ide, kemudian lahir niat. Niat itu nggak mungkin ujug-ujug datang kok kalau nggak ada informasi. Ya, dari mana informasi itu datang? Dari telinga dan mata. Ini yang perlu dijaga tuh. Ini yang perlu dijaga. Jangan membiasakan melihat mata itu melihat Pak Orno. Bu Orno boleh. Makan jeruk Pak Orno. Telinga jangan dibiasakan kita mendengar gunjingan, mendengar apa gibah. Justru itu yang akan nantinya berpengaruh pada niat-niat kita, yang akan menghalangi, akan membuat kabut atau menyelimuti, atau bahasa Sunda nama kalimpudan, terselubungi oleh sesuatu karena kita kebiasaan mata melihat sesuatu yang tidak seharusnya, telinga biasa mendengar sesuatu yang tidak seharusnya, yang tadi gunjingan, celaan, ejekan, itu akan menutupi niat kita. Mata termasuk apa yang kita lihat akan menutupi, karena itu diproses menjadi informasi, menjadi ide di sini. Kalau yang jernih, nanti kalau yang jernih akan menjadi cita-cita yang baik. Ide dan apa penglihatan kita biasakan membaca Quran misalnya, atau telinga kita dibiasakan mendengar ceramah atau nasihat-nasihat, itu akan jernih, muncul ide dan menjadi cita-cita. Ada niat di sana, niat untuk mewujudkan cita-cita itu ya. Berarti sebenarnya yang perlu jernih itu bukan persoalan niat, bukan hanya persoalan niat, tapi juga ada persoalan mata dan telinga, karena di sini ada sumber apa namanya pintu masuknya informasi. Kita ketika diserap, kita terima, dengar apa, ada ide kan di sini. Diolah oleh nalar itu ada sesuatu, diolah, muncullah, tetes ke dalam sini, muncullah niat. Nanti malam gue mengaji, itu kan, nggak datang ngaji. Pas lagi hujan, pas ada hujan. Kondangan. Aja. Nah, di sanalah apakah kiat kita itu akan hanya informasi itu hanya diolah sebagai ide saja dan cita-cita atau ide saja, atau akan ingin diwujudkan. Kalau yang hanya sebagian menjadi ide, menjadi nantinya kesananya hayalan, nasinya kesana imajinatif, fiksi, kesananya itu menjadi berhayal gitu tuh, doyan berhayal. Kalau gue punya duit 3 miliar gue kasihin Mas Ino. Terus lo apaan kebagian? Gue ngayal lagi aja. Kan gitu. Itu kan berawal dari informasi, berawal dari apa sesuatu, berawal dari ide-ide cemerlang itu. Nah,
Di Al-Quran ada kaum yang gemar dengan ide, tetapi tidak diwujudkan. Itu adalah kaum Samud. Kaum Samud itu membanggakan ide-idenya. Togyanihim, togud itu tuh menyembah atau ya katakanlah menyembah ilmu pengetahuan yang ada dalam diri. Samud itu. Kalau kita ada informasi hanya melahirkan ide saja, tidak menjadi niat untuk diwujudkan, maka sama kualitasnya dengan kaum Samud. Togyanihim gitu. Itu sama dengan mengubur niat, sama dengan mengubur kejernihan hati kita. Mungkin saya nggak bisa menghadirkan terlalu riskan lah. Bukan nggak bisa sebenarnya terlalu riskan. Karena pemahaman yang sudah yang udah ada di sana. Surat ini tuh yang saya jelasin barusan berebet itu lain dengan apa yang saya jelaskan. Sejernih-jernihnya kita menerima informasi, gambarannya seperti apa. Allah menceritakan atau Al-Quran menggambarkan, menceritakan sejernih-jernihnya kita menerima informasi. Kemudian informasi itu dicatat, dibacakan, dicatat dan dibacakan. Kemudian dijelmakan. Kalau penjelmaan bahasa Arabnya tajali kan. Itu saya kasih clue-cluenya lah buat para Pak Ustadz. supaya ketemu suratnya. Surat apa Om? Ayo tebak-tebakan apa yang gue jelasin barusan. Ya dari ide, dari apa yang kita lihat menjadi ide, kemudian dicatat oleh niat, kemudian dijelmakan. Hah? Bukan. Itu sudah saya kasih clue-cluenya semua. Sejernih-jernihnya kita melihat sesuatu itu ketika matahari sudah beranjak ke sepenggalan. Kalau masih pagi itu masih kelihatan kabut, masih kelihatan awan. Kalau matahari sudah jernih, awan pun bergumpul, kayak batu itu. Kalau masih pagi itu buyar kan, buyar tuh. Awan atau kabut, seperti kabut buyar. Ketika matahari sudah sepenggalan itu jernih, kita ngelihat awan jernih, ngelihat mataharinya sendiri masih berani. Tapi kalau udah beranjak dari situ, kita udah nggak berani melihat matahari. Jangankan melihat matahari, untuk tubuh ini kena tersengat matahari pun males. Bukan. Al-Fajr itu masih ada kelihatan awan. Kelihatan kabutnya, mist. Masih ada. Cobalah perhatiin. Nah, sejernih-jernihnya pandangan kita, sejernih-jernihnya kita menerima informasi. Itu akan menghasilkan ide, dicatat dan dibacakan.
kemudian nanti berusaha untuk diwujudkan, direalisasikan. 3 ayat. Kebalikannya ada. Kalau orang yang tidak bisa seperti itu, 3 ayat juga, cuman nanti ke sana ditambahin seperti kaum Samud. Coba Om buka Om surat Wasamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi wabduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wa nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Nah, 3 dulu. Kita udah tahu kan, waktu duha itu ketika matahari jernih dan awan pun bergumpal. Cirinya seperti itu. Itu udah duha itu. Dan kalau jam antara jam 7 lah, setengah 8 sampai jam 10 ya Pak Ustadz, sekitaran. Coba perhatiin, pasti waktunya seperti itu. Waktu seperti itu tuh persis sejernih-jernihnya tampak penampakan. Wal qamari idza talaha, talaha teh yatslu talaha, dibacakan, tulia tilawah kan. Ketika kita mendengar informasi ini di skala kita lah, skala kecil, jangan tidak melebar ke yang mana-mana, supaya kita menengok diri kita. Tadi kan berkaitan dengan bersih hati itu dari niat itu dari mana. Nah ini kita gali bahwa di sana ada kadar, ada kapasitas yang perlu kita pahami di surat ini. 3 ayat ini gambarannya atau ilustrasinya bila ditarik ke skala diri kita seperti itu. Ada informasi yang jernih melahirkan ide. Wal qamari idza talaha, melahirkan ide. Kemudian wan nahari idza jallaha, ya tajali di sana, diwujudkan dari informasi, diniatkan, diwujudkan. Yang 3 ayat setelahnya kebalikannya. Coba Pak ya. Walaili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Wasama'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Nah, ilustrasinya kan nggak perlu saya jelaskan seperti detail tadi. Dengan memahami yang 3 ayat tadi, yang ini kebalikannya. Yagsaha, gosia atau gosia, yagsaha itu tugi yagsa itu menutupi, menyelimuti, benar-benar pekat, hitam, gelap, gulita. Ketika kita gelap gulita, mungkin nggak kita membangun sesuatu? Nggak mungkin ya. Dan itu wasama, sementara sama itu nanti harus ketemu dengan samawat, ada susunan. Bener nggak Pak? Saat sama itu bentuk tunggal, tetapi sangat luas. Tapi kalau samawat sudah bentuk jamak, tapi terbatas. Ada bangunannya, ada bentuknya. Samawat, sama, wasama, tidak. Sama'i wa ma banaha. Tidak mungkin kita membangun sesuatu dalam keadaan gelap, tanpa informasi, tanpa keterangan. Dan di sana juga gak akan mungkin ada niat. Terus ardi wa ma tahaha, demi bumi serta dan bumi
bersifat bukan cuman toha itu bukan cuman bersifat terhampar, tapi juga menyerap sesuatu, menyerap segala apapun oleh bumi itu mudah terserap. Toha itu kalau akar katanya toha itu susah. Tapi kalau sudah ada penyambungnya, ada rentetannya, ada ro misalnya, bahasa Sunda sudah ada. Tuhur itu kering, cepat kering. Ya, omnya tuhur itu cepat kering. Dan tuhur toharo ya. Toharo itu bersih juga. Bersih. Sudah tidak bersisa. Tidak ada, kalau bertoharo itu semacam wudhu, itu sebetulnya noda sudah tidak ada. Maksudnya toharo itu di sana. Seperti itu kan Pak Ustadz? Bab toharo di kitab Sapina itu maksudnya menjelaskan tentang apa yang ada di diri kita. Dengan wudhu itu menghilangkan noda-noda, menghilangkan kotoran-kotoran. Toharo namanya. Nah bahasa Sunda tuhur itu cepat kering, cepat ya omnya. Tuhur geus tuhur gitu kan istilah. Om Sundana anyar kene atau geus heubeul? Kalau orang Sunda heubeul pasti tahu tuhur itu cepat kering. Dengan dibiarkan nanti juga tuhur. Dengan seperti itu gambaran. Toha sendiri susah, saya mencari akar kata toha dengan H kecil kan? Iya. Susah. Tapi kalau sudah ada ro, ada di bahasa sudah ada. Kitab Sapina juga toharoh ada. Nah gitu maksudnya wal ardi wa ma tohaha. Itu akan dan bumi itu kemanfaatannya cepat hilang. Kalau kita membangun sesuatu tanpa informasi, gelap, tidak akan jadi dandanan. Sama dengan nanti siapa? Kaum Samud kan setelahnya. Dilanjut. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa'ala maha Belum. Wa ardi toha udah. Terus ayat 7 wa nafsi wa ma sawaha. Masa muda itu udah belum? Belum. Masih di bawah. Oh setelah itu. Dan jiwa serta penyempurnaan. Fa'al maha fujuraha wa taqwa, maka Allah mengilham kepada jiwa itu paksikan takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguhnya beruntunglah orang yang menyucikannya. Nah ini yang bertolak belakang, yang tidak persis bertolak belakang, tetapi sedikit ada sudut pandang yang berbeda ketika kita memandang wanapsi wamat sawaha fa'al hama fujuroha wa taqwaha. Sedikit ada perbedaan ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain. Fa'al hamaha fujuroha wa taqwaha. Fujur itu sendiri tidak harus bermaksiat, tetapi meledak gitu, keluar, terungkapkan. Pajer itu terungkapkan, tersirat, terungkap, muncrat. Wa nafsi wama sawaha. Sawaha itu seimbang. Jiwa kita yang seimbang itu seharusnya ada sesuatu yang keluar, yang terungkapkan, kemudian diproses. Wa taqwaha, proses. Ada yang terpendam. Ini coba periksa masing-masing. Ketika menerima informasi, terus menjadi ide, kemudian diniatkan, kemudian belum terrealisasi, itu
Kira-kira gimana kira-kira? Berkecamuk. Nah itulah Pak Alhamaha Pujuroha. Pak Alhamaha Pujuroha watakwa. Ah, berkecamuknya seharusnya itu dikeluar, diungkapkan, diterbitkan, direalisasikan, kemudian diproses. Ini yang dari sudut pandang yang berbeda. Kita berdiri di sudut pandang jiwa kita. Kalau nggak mau berproses nanti seperti Samud. Coba terusin. Faqad khaba man dassaha, dan sungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Nah, Samud telah mendustakan Rasul karena mereka melampaui batas. itu mendustakan hatinya sendiri setelah menerima informasi yang sejernih-jernihnya. Lu tuh harus ini lo aturannya apa, pak pakemnya begini sudah dibeat, ini begini pak pakemnya begini, dan dipendam. Sudah ada ide, sudah ada niat, tapi dipendam. Itu nanti akan seperti Kadaba Wasamud, orang yang menghindari atau mendustakan dirinya sendiri seperti Samud. Samud itu menyembah ide doang. Rusdu. Wakadaba Kadzabat Samudu bitaqwaha. Togud Melampaui batas. Togud, alam pikir doang, cuman dipikirin aja, segala sesuatu cuman dipikirin doang. Jalan. Dah gitu aja. Kita masuk ke bab pasal murid. Kemarin bab ini menempuh jalan Allah yang utama. Sudah kita bahas pasal guru. Sekarang ke pasal murid. Jadi pasal niat. Nah, pasal tadi berkaitan dengan niat, dengan murid ini. Ya, jangan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal murid. Berikut keterangan yang menyebutkan bagi orang yang pantas menjadi seorang murid atau selayaknya dia itu sebagai seorang salik yang dapat menempuh perjalanan suluk, yaitu ada 8 perkara. Kalau ininya perkara yang dekatnya saya pilih aja ya, karena sebangsa, seagama, sebahasa itu susah menjelaskannya. Saya juga dekat keturunannya susah menjelaskannya, apa keturunan apa, tapi yang penting di sini mengerti kesastraan, artinya memahami apa yang dikatakan oleh guru, memahami bahasa gurunya. Yang keduanya tidak melewati batas usia. Kalau udah batas usia, kalau udah kelewatan itu kan kalau kita berguru usia kita sudah kelewatan, jangankan untuk fokus ibadah, memikirkan tubuh aja sudah repot. Itu maksudnya, memikirkan tubuh ini, dengkul sakit, digerakkan susah, ini wah macam-macam lah. 16B, belek, bersin, apalagi, ya kan? Semuanya batuk, 16 pokoknya, biar banyak sebutin 16B. Oh, B komplek, burem, kan gitu, mata burem, juga belekan, bintitan, bisul. Makanya tidak melewati batas usia kalau untuk menjadi selayaknya kita menjadi murid atau mencari murid. Nanti kan mungkin ya sesuai cita-cita almarhum Bapak
bahwa ingin bukan mencari murid sebetulnya, piguruun, tapi dengan jalan di awal dengan merekrut atau mencari murid atau apa istilahnya, mengkader, tidak menderita penyakit dan tidak mengecewakan. Nah, yang mengecewakan kadangkala itu dari niatnya sudah lurus belok seperti itu. Tadi berhubungan dengan apa yang di awal sebagai penjelasan. Kemudian 8 perkara yang wajib ditempuh seorang murid disebutkan sebagai berikut bagi salik yang menempuh jalan suluk. 1. Nastiti. Nastiti itu teliti, mesti cermat, hati-hati dan teliti. Nastiti, nastiti bahasa lama. Teliti, cermat, hati-hati. Yang kedua nestapa. Nestapa itu kita berani berduka, mesti berani mengalami duka penderitaan, juhud di dalamnya, serta sabar, jujur, dan tawakal. Saya berani memberikan statement Anda lulus yang nomor 2 ini. Ada diantaranya berani berduka. Kalem, dibelain. Karena ada ininya, ada papakemnya. Ya. Berduka itu bukan hanya persoalan ditinggalkan oleh sang kekasih atau orang yang kita cintai. Ya, banyak persoalan-persoalan yang membuat kita berduka hati, berduka pikir. Di antaranya kehilangan, duka kamar, duka telinga, kehilangan ya duka telinga. Duka. Nomor 3 kulina, yaitu terbiasa. Mesti membiasakan diri melakukan perbuatan baik hingga terbiasa. Artinya matuh, nyatanya istiqomah. Matuh dan istiqomah itu perbedaan bahasa saja, maksudnya sama itu juga. Nu matuh bakal mati, kan ingat ulah motah. Kudu mun hayang mati kudu matuh ulah motah. Motah tuh gampang ke lain hati, mudah sekali untuk berpaling. Motah, gelisah. Pasti ya, kalau mati itu ampuh. Mati itu ampuh. Lamun hayang mati kudu matuh. Ingat ulah motah. Itu peribahasa sering Bapak menceritakan juga. Ya, literaturnya. Motah itu apa ya? Termasuk di dalamnya gelisah. Motah itu gak bisa diem, termasuk. Motah secara fisik gak bisa diem. Tidur itu gak tenang. Kalau tidur gak tenang. Sono kemari guling gak sanggup. Satu tempat tidur tuh habis blingsatan ngebahasa kita. Kayak gitu. Ulah motah. Harus matuh. Maka tentang ini Cepot berkata atau Semar berkata apa Mas? Cicing. Lain om kumaha om. Apal teh Semar indit ulah bari indit bari cicing. Ngalengkah ulah ngalengkah matuh namanya. Yang keempat sentosa
yaitu teguh, mesti tegak lurus, kuat dan sejahtera. Meskipun sejahtera ini tidak harus kita memiliki segala apapun, tidak perlu. Yang penting keadaan batin, keadaan hati kita kadar, merasa cukup kan dengan apa yang kita terima, apa yang kita miliki. Kalau memang waktunya punya sepeda, ya cukup dengan sepeda, sejahtera enggak? Atau lebih dari itu, jalan kaki, cukup nggak dengan jalan kaki? Kalau merasa cukup dengan jalan kaki, bisa disebut sejahtera. Karena itu sejahtera tidak bisa diukur dengan keadaan materi, kepemilikan, kepemilikan materi, nggak bisa. Kalaupun kita syukur-syukur punya Mercy gitu, pintu 3, sudah ada belum Mercy pintu 3? Apa? Bis kota. Mercy pintu 3. Oh, Mercy pintu 2 kan sedan tuh. Pintu 3. Kita punya versi pintu 3. Sejahtera yang penting di sini apanya? Syukurnya. Dengan kecukupan yang kita miliki, ada syukurnya nggak di sana? Itu sejahtera. Sudah bisa dibilang sejahtera. 5, diwasa atau sadewa atau dewasa. Dewasa. Mesti dewasa dalam berpikir, bertindak, dan bersikap. Kematangan tadi surat Asy-Syamsi, wa nafsi wa masawaha, keseimbangan, kesetaraan jiwa kita. Bukan hanya kita memahami tentang persoalan baik dan benar, memahami, tapi bagaimana menentukan itu, kadang-kadang kita sering terpeleset kepada yang tidak baiknya. Tapi Allah menyediakan tempat untuk kita kembali bangkit kembali supaya seimbang, tetap seimbang. Yaitu dengan taubat. 6. Ingetan, yakni cerdas, mesti tidak ragu mengamalkan ilmu, tidak pula lupa, tegasnya caang hate. Caang hate itu tidak lupa dan rajin mengamalkan ilmu. Artinya pelajaran yang diajarkan diamalkan. Atau papakem atau apa yang tertulis dari papakem ini dipahami, diketahui, dimengerti, dipahami, dilaksanakan. Sehingga nanti akan kenal. Karena nggak cukup dengan kenal nantinya. Karena kenal itu akan, kalau tidak terbiasa tadi di sini ada terbiasa, akan pangling. Tidak terbiasa bertemu dengan Mas Inok, suatu saat saya itu akan pangling. Siapa ya? Nanti misalnya saya ketemu dengan Ikhwan yang jarang bertemu, jarang berjumpa di makom ini, saya pangling. Walaupun satu Ikhwan, sama-sama Ikhwan, sadulur, itu nggak Mas? Katakanlah siapa? Fulan, inisial siapa? Nah itu pangling. Ternyata senior. Oh senior. Dulu Wah Henry, enggak, Iwan baru, iya. Ya tahunya seniornya dia. Ada yang nanya dulu Wah Henry. Ayah di Bekasi itu
Dari mana? Bekasi. Ada di Bekasi Pak Henry, ngaji ke sana aja terus dia Pak Henry. Nah, itu karena gak kenal pangling. Tujuh, satika, yakni tegar, mesti membentuk mental kuat, jangan cacat mental. Cacat mental mudah terpengaruh, mudah tergores, harus sadid. Sadid itu seperti permukaan marmer, keras, licin, atau kalau licin mah banyak di kita itu, daun talas licin, tetapi kurang keras. Makanya bahasa di Al-Quran itu menggambarkan keteguhan hati itu sadid, dengan permukaan marmer yang licin dan keras. Sadid itu marmer, batu. Secara akar kata gambarannya. Santika itu seperti itu, tegar itu seperti itu, keras seperti cadas, licin seperti marmer. Cadas mah tapi ditonjok masih merutul ya. Kurang keras lah cadas mah, karang lah kalau di kita mah. Kena benturan, kena hempasan ombak, no problem. Delapan, lana, yakni pendirian teguh, pendirian yang teguh. Tadi mah tegar itu menghadapi persoalan, hantaman. Kalau lana ini dirinya punya pendirian yang teguh. Kalau bahasa ininya mungkin prinsip ya, prinsip. Harus idealis, prinsip, bukan ideologi. Nah, ideologi juga nggak termasuk nggak Pak Ustadz? Coba saran dan ininya. Ideologi. Tapi yang lebih tepat mah prinsip lah. Ada prinsip yang teguh, tidak ingkar dan luas pengetahuannya, yaitu tidak ingkar dan luas pengetahuan. Karena isinya pendirian yang teguh, tidak ingkar dan luas pengetahuan. Itu yang wajib ditempuh oleh seorang salik atau suluk yang menempuh jalan suluk. Tadi apa? Nastiti, nastapa, kulina, sentosa, diwasa, cerdas, ingatan, santika, lana. Bahasa ini semua, bahasa kita semua. Tapi kita udah lupa santika itu apa ya. Ada soalnya hotel Santika, artinya Santika apa? yang diingat itu check in sabar menanti. Santika dikau. Kemudian perkara yang mustahil bagi seorang salik atau murid, diantaranya bersifat kekanak-kanakan. Mustahil itu mungkin sudah terjun, sudah masuk menjadi murid tapi masih kekanak-kanakan, maka perlu dibina. Kalau nggak bisa dibina, belum ujur, artinya tidak pelupa atau pikun. Bukan tentang usia ya ujur, tetapi tentang ini apa, ingatan. 3, pendiriannya sangat teguh, tetapi mustahil lupa, pikun. Sama, ujur dan pendirian
Ini sama isinya mustahil pikun. Dan yang ini yang belum saya klarifikasi, edan, ayan, buta, bisu, sama tuli. Belum dijelaskan. Kalau akil balik sudah saya tambahkan arti maksudnya. Tinggal edan itu tidak mabuk. Mungkin ada juga keterangan janganlah engkau sholat. Nah, maksudnya itu. Tapi ini belum di breakdown, belum diartikan secara gamblang. Kemudian 8 perkara yang jadi tempat atau wadah atau pakaian seorang murid, seorang salik. Di antaranya satu, ini yang perlu sangat diperhatikan karena ini berkaitan dengan adab kepada guru atau kepada orang tua. Satu, menuruti dan melaksanakan perintah. Kapitutur, piwuruk, piwulang, pantang menolak. Dua, meyakini wejangan. Kapitutur, piwuruk, piwulang, pantang menyela, pantang mencela dan menyalahkan. Pantangan untuk menyela, mencela dan menyalahkan. Ketiga, ngaguar atau menggelar ilmu, pantang menyembunyikan. Nah, ini kita sedang menggelar, sedang ngaguar. Karena kita semuanya sekarang ini santri, murid. Jadi nggak ada yang ngaku guru di sini, nggak ada. Bisa ada anggapan Om Ir jadi guru, enggak. Saya enggak layak untuk digurui saya. Jadi kita di sini semua santri, murid, anak didik. Ya, makanya saya hanya karena lebih dulu persoalannya itu aja. Karena lebih dulu pernah nyebrang melalui jalan itu, maka ketika saya kembali maka harus juga menuntun kan gitu. Bukan persoalan guru. Bisa ada yang nuduh nanti, oh miru guru ayah guru nak di Cijago Tapok, bukan. Jangan dibilang. Nggak layak saya digurui. Asbak saya ini. Dulunya asbak dan tidak akan bisa menggantikan posisi asbak itu tidak akan bisa menggantikan mangkok, fungsi-fungsi mangkok. 4, menampakkan atau kapitonkeun, menampakkan kapitonkeun perkara yang diketahui dan tidak diketahui, pantang menyembunyikan. Jadi harus ditunjukkan, menunjukkan ketika kita sedang menyerap ilmu, menyerap pengetahuan, informasi dari Bapak kita, maka kita harus tunjukkan informasi itu apakah sudah menyerap ke dalam perilaku sehari-hari kita. Makanya sebetulnya 3 bulanan itu alat ukur Bapak untuk melihat sejauh mana pemahaman ajaran yang diajarkan, diserap atau belum. Sebetulnya itu dulu tuh. Acara 3 bulanan itu kesempatan anak didik Bapak untuk bicara untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak didik Bapak tentang ajaran. Dulu tuh begitu ketika Bapak masih ada. Kalau sekarang berubah fungsi ya itu wallahu a'lam bishawab. 5, sungguh-sungguh, tapi ini yang tadi yang saya ceritain itu rahasia yang tersirat. Pernah ingat gak waktu perwakilan Cibalong oleh Yusuf namanya, Bapak senyum-senyum, seneng ya.
Itu Bapak sedang mengukur sebetulnya. Nanti bisa agak dengan seseorang yang naik ke mimbar ini menjadi menjadi leader untuk yang di daerahnya masing-masing. Itu dulu tuh begitu. Tersirat, rahasia yang tersirat oleh di Bapak itu. Acara 3 bulanan itu ngukur. Makanya itu kita terus laksanakan bergiliran. Gitu. Bergiliran untuk bisa naik podium 3 bulan. untuk ngukur sejauh mana pemahaman. Siapa yang ngukur di sana? Ya walau bisa lah. Para ikhwan yang lain lah. Oh bener tuh yang dikatakan perwakilan Tasikmalaya tuh. Nyerep misalnya ke dalam hati kan gitu. Wah itu sampai terenyuh nih perwakilan dari Bandung. Kita ini sampai terenyuh hati. Nah kayak gitu-gitu. Yang ngukur sekarang ini bukan Bapak. Karena Bapak sudah nggak ada. Ya Ikhwan yang lain lah. Tadi sampai mana? 4. Menampakkan kapintonkeun perkara yang diketahui dan tidak diketahui dan pantang menyembunyikan. Jadi terungkapkan oleh perilaku. Dipintonkeun, ditunjukkan pada perilaku. 5. Sungguh-sungguh dalam mencermati, teliti, berhati-hati, pantang bertindak sembarangan. Ini terkait dengan persoalan gabah dan padi. Kalau masih nggak bisa ditumbuk berarti sembarangan. Gegabah. Badami. Ketawa sih lo Om. Bisa ditumbuk ke gabah. Cakep. Gegabah ya. Enggak ditunggu aja gitu. Kemarin kan lupa. Lah iya, kita sama-sama digiling di sini, di wadah ini, di majelis ini. Bergesekan, digiling, ditumbuk. Tapi masih ada yang menjadi gabah, tidak menjadi beras. Berarti kan gegabah. Sembarangan itu. Masih ditumbuk. 6. Badami, musyawarah, tabayun, pantang bertindak tanpa tambayun. Jadi mengklarifikasi, verifikasi, memvalidasi. Badami, musyawarah, tabayun, pantang bertindak tanpa tabayun. Jadi kalau ada persoalan apa, kita bicarakan. Jangan sotoy, jangan mendahului, jangan sotoy. Mendahului. Ada forum unek-unek. Kalau ya forum unek-unek itu lebih baik. Karena ya untuk saat ini acara yang kita lakukan, acara malam minggu itu udah bagus lah. Udah sip, ada unek-uneknya. Silahkan itu. Siapa yang berani bicara silahkan bicarakan. Ada persoalan apa bicarakan. Kalau pengen yang khusus dan spesifik di malam Jumat malam 1, tolong ya ingetin. Kalau itu mah kan boleh bicara tentang pengalaman. Kalau malu menceritakan persoalan hidup, datangnya di sini. Dan itu kita bisa off-kan rekaman. Kalaupun direkam nanti saya bisa potong. 7. Melaksanakan kata-kata. Melaksanakan kata-kata. Ini mana? Niat itu adalah pelaksanaan kata-kata. Tadi kembali ke niat. Niat itu adalah sesungguhnya pelaksanaan kata-kata. Jangan cuma ngomong doang. Lihat ya ngomong doang. Iya benar. Hah? Ini amal dunia. Iya. Niat itu pelaksanaan kata-kata. Melaksanakan kata-kata.
Tutur Amal, ucap yang niat. telah terucap pantang membatalkannya. Nama amalu Kalau nggak mau malu nggak usah niat. Nama amalu niat kan. Amalu. jadi udah kalau jadi persoalan niat itu sebetulnya hampir hilang, hampir apa ya? Hampir bukan bapak ini hampir sudah tidak membicarakan niat. Yang penting sudah prakteknya aja. Pelaksanaan langsung. Kalau cuman ngomong Ancang-ancang. tidak ada pelaksanaannya, yaitu yang niat yang tanda tanya. Di sholat Hah? paling ini di sholat Paling itu di sholat. saya melaksanakan. Saya bukan. Yang tak tahu niatnya di Mas Inok disuruh ngerjain orang lain. Pelaksanaan itu orang lain bisa. Bagus itu. Ibadah ini. Gue jalanin ya. Gue jalanin loh. Ada. Bisa gitu. Yang kedelapan, anindak juga sama dengan pelaksanaan, dengan bertindak, dengan perilaku. Tapi ini kita lihat periksa lebih spesifik. Anindak, aktif bertindak, pantang berdiam diri, serta hanya angan-angan. Nu penting praktek. Nah, jadi berkaitan dengan ilmu itu nggak penting, saya bilang. Jadi nu penting apa? Praktek. Nah, sekarang ini ngomonginnya kudu butuh ilmu nah heula emang. Kan Bapak udah ngomong, nu penting praktek. Sekarang ginilah, saya ceritain. Apa bedanya penting, perlu, dan butuh? Itu dulu deh. Jadi jangan bersikeras. Kalau saya sudah ngomong bilang gak penting ilmu, gak penting. Bedain dulu antara penting, perlu, dan butuh. Gak penting dalil. Jadi Nggak butuh. Jadi persoal untuk bisa Ya, membedakan penting, perlu, dan butuh itu ada di skala prioritas. Ya, kalau penting itu nanti ada kepentingan, perlu itu ada keperluan, butuh itu ada kebutuhan. Harus ingat itu pasti ada sesuatu yang menyertainya. Seperti hidup ada kehidupan. Sepertinya Tuhan ada ketuhanan. Ada sesuatu yang menyertainya. Ketika ilmu itu lebih penting, maka ada kepentingan. Halo? Ya, kepentingan nggak bisa ganggu gugat, Ditunda. nggak bisa ditunda. Gimana? Tapi harusnya maksudnya praktek itu sebenarnya udah Pelaksanaan ini. intinya di situ kan. Iya. Kepentingan. Ya tadi kembalinya kepada Togut. Kalau cuman ngumpulin ilmu bersih ini, semuanya ada di benak, semuanya hanya menjadi ide tanpa ada pelaksanaan. Jadi samud. Kita menyembah yang namanya Togut. Dan itu sangat, nantilah digali lagi tentang Togut. Ada tugian Togut. Mereka menyembah pengetahuannya, menyembah informasi. Gitu. Setiap ada yang menjadi prioritas ini menjadi penting, nanti ada citra kepentingan. Maksud saya gitu. Makanya orang
bisa bilang nggak penting ilmu itu. Tahu nggak maksudnya? Hah? Mas mengajarkan ilmu supaya orang itu berilmu, ada kepentingan. Kepentingan apa? Dihargain, Mas. Kepentingan apa? Gak pengen kehilangan umat. Kepentingan apa? Banyak kepentingan. Ada citra-citra yang mengikutinya. Kalau praktek, nah apa? Coba. Apa yang dibanggakan dari praktek? Dari tindakan. Itu kan akan bisa dikikis, akan bisa kalau itu tadi, aduh, nantinya orang yang dididiknya, yang diajarkannya juga akan sama dengan yang mengajarkan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, muridnya jadi guru yang tadinya kencing berlari, nantinya muridnya kencing di atas jok motor. Hujan. Sama. Yang masuk kalau bahasa saya. Iya. Itu kita itu nimbrung ya. Iya, selalu nyampein ada kepentingan masuk. Ada itulah. Kenalin diri kita dulu deh masing-masing. Maka kita akan memilah sebetulnya prioritas kita untuk menjadi kepentingan itu apa. Ilmu itu perlu, saya bilang perlu, tapi tidak menjadi kepentingan, tidak menjadi penting. Karena ada pengetahuan kita yang tidak bisa diterapkan di kehidupan. Ada. Dan itu tidak menjadi sia-sia, menjadi sampah, menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, itu kan gitu. Ya kan? Ilmu itu perlulah sebatas perlu. Makanya saya bilang bedakan dulu antara penting, perlu, dan butuh. Yang butuh itu apa itu? Kebutuhan kita yang mendasar itu apa? Ketenangan jiwa kan? Kepuasan batin kan? Bisa dengan ilmu, bisa. Bisa nggak? Sok saya jawab, minta jawaban. Halo? Aduh. Saya bilang, ilmu itu tidak penting karena apa? Akan melahirkan kepentingan diri kita nanti. Yang mengajarkan, yang diajarkan. Ada citra-citra yang bukan citra sejatinya. Pencitraan. Takut nggak ada yang dengerin. Takut nggak ada yang dengerin. Berarti liweran itu. Wah, ini pengalaman para guru-guru semua ini. Di sini kan guru-guru semua, ustadz. Kalau saya jelasin kan sadar kan, sadar diri. Itu yang penting. Ngomong Makanya kan bahasa itu. Makanya tanggalkan atribut kita, tanggalkan kedikjayaan manusia. Itu yang menjadi kedikjayaan manusia yang sesungguhnya itu adalah ilmu pengetahuan. Merasa diri intelektual, wah luar biasa, dihormatin orang. susah banget. Dan itu susah. Dan sampai kiamat iblis akan mengganggu. Karena orang ngomong pengalaman atau pengetahuan beda. Pengetahuan pasti ujungnya bisa jadi kebal. Kalau pengalaman, sudah paling begitu. Iya sih. Lu yang ngerasain siapa yang gue rasain? Iya, lu sih yang lu rasain, lu teori doang, nggak ngerasain sih. Sekarang saya tanya. Udah kalah tuh bener. Saya tanya, saya di sini memberikan ilmu atau apa? Pengalaman. Pak Ustadz, saya butuh statementnya nih. Iya dua-duanya. Enggak.
Saya nggak punya ilmu. Saya nggak punya ilmu. Bolos. Dari nol saya. Dari nol. Pengetahuan bagian dari ilmu nggak? Informasi. Informasi. Yang sekarang itu, ilmu itu berkaitan dengan hanya informasi. Sementara di Al-Quran yang namanya ilmu itu alamin. Saat ini yang dirasain semua itu Perlu, butuh. butuh apa kita sebetulnya? Jadi setiap ngamalin nanti ada apa ini? Maka dengan skala prioritas kita akan bisa membedakan kepentingan, keperluan, dan kebutuhan. Saya bersikeras. Kenapa saya bersikeras? Saya punya alasan, punya argumen, punya Hujan nanti ya. dan Bapak itu nggak, saya bilang apa ya, sulit saya mau ngomong tentang ilmu jarang sekali, tetapi penjelasan detail secara langkah hidup sering, walaupun ada juga dikala waktunya dengan siloka, dengan simbol-simbol, dengan ya siloka lah, perumpamaan, dan itu perlu melaksanakannya. Kita kalau perumpamaan itu perlu praktek. Nu penting praktekna jang sanes ilmu jang. Nu penting, saya sering berkata, sering bilang itu penting ilmu. Ketika kapan bilang terpenting ilmu? Ketika kita sudah bisa membedakan antara penting, perlu, dan butuh. Yang Buka baut harus dengan ilmunya, betul, tapi itu bukan kepentingan, bukan sangat penting, karena kita buka baut tidak harus oleh kita, oleh orang yang bisa. Ya, betul nggak? Hah? Itulah kayak namanya slogan bisa. diperlukan untuk kondisi tertentu. Kondisi tertentu, urgent, buka busi perlu ilmu. Tapi kan nggak menjadi kepentingan. Tidak harus selalu, ya kan? Menjadi penting itu adalah ilmu. Jadi nggak perlu banyak, nggak penting banyak pengetahuan. Nggak penting. Nggak penting. Yang perlu kita skala prioritas tentang pengetahuan itu yang mempengaruhi tentang sikap dan perilaku aja. Bagaimana kita melakukan sesuatu hidup ini, menyikapi hidup ini, itulah yang terpenting atau yang perlu kita terus gali, kan gitu. Sekarang bab misalnya apa yang bab apa, ma'rifat misalnya, penting apa perlu? Bab apa lagi? Kan yang penting kan bab rumah tangga sebetulnya. Yang penting itu bab ekonomi. Yang penting itu bab pergaulan. Sesama hidup hablum minannas. Sekarang buka baut, buka bongkar mesin, sudah ada orangnya, ahlinya. Nggak perlu lagi kita menjadi penting untuk bagaimana cara membuka baut. Yang penting ada alat.
kita alatnya ahli. Itu. Ini yang menjadi hal mendasar, karena ini yang terakhir ini, karena ini berkaitan dengan adab, dengan moral, etika kepada guru dan apa yang diajarkan oleh guru. Salib. Satu, tadi menuruti dan melaksanakan. Kedua, meyakini wejangan. Ketiga, ngaguar. Empat, menunjukkan kapitonkeun. 5, sungguh-sungguh dalam mencermati. 6, badami musyawarah tabayun. 7, melaksanakan kata-kata. 8, anindak atau bertindak. Jadi berkaitan dengan niat tadi, melaksanakan kata-kata dari ide itu harus diwujudkan. Nah, ini mungkin sudah ada pada diri masing-masing, tinggal dilengkapi bagian-bagian sesuatunya, bagian-bagian mana mungkin ada di nomor 6, ada di nomor 7, tinggal dilengkapi. Kalau baru 5 poin ya kita lengkapi dengan 6, 7, 8-nya. Bisi gitu saya dibilang apa, mengajarkan yang bukan-bukan atau yang tidak sesuai dengan Pak Pakem, bahwa saya selalu ngomong ilmu itu nggak penting, saya ada argumen. Saya klarifikasi barusan, termasuk saya mengklarifikasi atau memberikan statement bahwa penting di sana menjadi apakah skala prioritas yang utama, karena di Sunda itu ada yang namanya nista maja utama, yang paling rendah itu nista, paling rendah, maja itu tengah-tengah, utama itu paling tinggi. Yang tadi apakah kebutuhan, keperluan, atau kepentingan, skala prioritas. Jika kita sudah bisa membuat skala prioritas, maka di sana kita bisa memberikan sesuatu. Atau apa, memberikan sesuatu di sini atau apa, berjuang dan berkorban. Jam berapa sekarang? Masih panjang nggak? Hah? Sok, apalagi boleh diskusi interaktif, ada ayat, ada persoalan apa, ada unek-unek, ada yang nggak dimengerti di ajaran ini apa, atau yang diajarkan oleh Bapak kita. Itu jadi kita harus bisa membedakan, bukan untuk dibeda-bedakan, tapi untuk menjadi skala prioritas. Mana duluan yang kita laksanakan? Skala prioritas itu begitu. Kebutuhan, keperluan, dan kepentingan. Perlu dan butuh itu kan beda. Perlu dan penting itu beda. Semuanya punya posisi yang berbeda. Skala prioritas. Ya. Jadi yang namanya apa tadi? Kebutuhan itu mendasar. Keperluan itu ketika kita mendapatkan persoalan, maka perlu.
untuk menjawab persoalan itu. Pentingan. Nah, di sana harus kita lebih cermat lagi. Jangan sampai ada citra-citra misalnya. Kembali kepada topeng-topeng diri yang kita pakai. Ya, kita selalu memakai topeng kedikjayaan manusia. Tanggalkanlah tongkat dan terompahmu, wahai Musa. Kan suruh menanggalkan. Ari itu naon. Tongkat itu berfungsi sebagai apa? Ditanya kan. Petunjuk dan sebagai apa? Untuk jalanku dan apa? Tanggalkan. Karena ilmu itu sendiri dari sisi Allah. Pertanyaan apa? Mas Gunawan, supaya hati bersih apa yang harus dilakukan pada diri kita? Supaya hati bersih, diawali panjang ceritanya. Om Bani bisa menceritakan kembali atau siapa? Silakan. Om mau menghaluskan. Di ilmu saya itu ada sulit. Saya paham, cuman ini untuk Menjelaskan. menghaluskan hal penting atau tidaknya ilmu itu di titik mana konkretnya gitu. Masih beberapa ada yang menafakuri lah bahasa halusnya dan ilmu itu gimana. Terus Ya, kalau ngambil simpelnya sebenarnya kayak tuntunan, kita udah ada nih tuntunan hal sholat tobat lah. Dan itu yang menjadi nggak penting kan, kita harus tahu secara mendetil tuh sholat tobat tuh dalil apa, kenapa harus begitu. Terus nanti bakal ngasihin apa. Itu ada banyak hal yang ditanyakan tentang sholat tobat yang ujungnya nanti jadi pengetahuan doang, jadi ilmu doang, atau cerita-cerita pengalaman orang lain doang. Nah itu yang sebenarnya hal-hal yang tidak menjadi penting, yang seharusnya itu udah ada begini, laksanain, jalani. Itu yang penting itu. Nanti ketika ketemu sesuatu dalam pelaksanaan yang menjadi persoalan yang butuh dijawab, perlulah baru penjelasan pengalaman. Misalkan gue sholat tobat ketemunya begini nih. Setelah melaksanakan, nah baru perlu ya kan derajat pengetahuannya itu, ilmu dan pengalaman orang lain disinkronin. Mungkin ada yang cocok ketemunya sama, atau ada yang beda. Kan kita nggak perlu dalam pelaksanaan itu ya bacaannya harus benar-benar pasti, gerakannya harus benar-benar sempurna, kan nggak harus gitu juga. Ya, simpelnya ya, berhubungan sama bab niat ya gitu. Masalah tirakat sih. Kan terlalu banyak pertimbangan kan kalau melaksanakan tirakat kan, gue butuh puasanya Senin Kamis apa
Daud ya. Terus boleh kelihatan orang apa enggak ya? Boleh ngomong apa enggak ya? Kan begitu kan. Akhirnya kan pengetahuan aja tuh ujungnya, di niatnya tadi tuh cuman ngumpulin pengetahuan doang. Mengganggu itu. Nah itu yang mengganggu. Hambatan-hambatan. Akhirnya yang terpenting lebih utama pelaksanaannya Diabaikan. terabaikan. Akhirnya nggak laksanain gitu. Oke, mau sumtu, setiap mau sumtu ada yang ngajak ngomong. Atau kayak begitu. Kan bingung kan. Gitu. Akhirnya nggak pelaksana. Ya kayak perihal bersih hati, pelaksanaannya dulu. Asalkan kita udah mengetahui kan koridor-koridornya, oh ini nggak boleh begini, ini yang mengotori hati seperti ini. Udah praktek aja. Kan lama-lama ntar setelah melaksanakan pelaksanaan sedikit demi sedikit pasti terasa. Walaupun nggak bisa diakui gitu ya, bahwa hati kita bersih gitu. Tapi paling tidak ada perbedaannya lah. Contoh sederhananya gini, banyak Iwan yang baru masuk, terus rutin melaksanakan sholat tobat, banyak sekali yang cerita, berbagi pengalaman, setiap ada niat buruk dalam hatinya, ada yang mencegah. Dia pengen melakukan sesuatu yang dulu dia senangi, ada saja yang menghalangi. Ya, yang biasa nyekek botol, mau nyekek botol nggak bisa, akhirnya nyekeknya roti, Kopi lagi, rokok lagi. nyekek gelas, ngopi, kayak gitu. Jadi yang penting pelaksanaan, melaksanain dan Oke, gitu aja. Jadi pertanyaannya apa tadi? Supaya hati bersih, apa yang mesti dilakukan pada diri? Nah, itu pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan? Kan tadi pelaksanaan itu. Ya, apa yang dilaksanain? Pertanyaannya. Itu. kan harus mengetahui dulu Barang secara realnya itu pada diri kita, kejelekannya kita apa sih gitu ya. Sederhananya kan itu. Misalnya saya tipikal orang yang suka marah gitu. Ya sudah, mulai membatasi itu aja. Jadi gini. Untuk menjawab itu sebenarnya sudah ada. Kemarin kita rekaman kita yang tertunda atau rekaman yang sesi yang lama, mungkin akan besok ada, besok tayang. Coba itu jangan di skip, kita perhatikan, tonton, perhatikan, cermati. Di sana ada penjelasannya bagaimana kita supaya hati ini jernih. Itu berkaitan dengan berkaitan dengan bab maut, bab sakaratul maut, tentang jiwa, tentang ruh. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah kebersihan hati itu, kejernihan hati itu adalah bentuk pertolongan Gusti Allah. Karena kita selamanya tidak bisa terhindar dari persoalan-persoalan yang merongrong diri kita, seperti iri, dengki, jahil, aniaya, iren, papanastren, sesepak, dudupak, rumpak, kayak gitu, penyakit batin. Kita nggak bisa terhindar sejernih-jernihnya, tapi itu adalah bentuk pertolongan Gusti Allah. Itu yang perlu kita pahami. Yang kedua,
upayanya itu dengan zakat dan puasa. Upaya kita membersihkan hati kita itu dengan zakat dan puasa. Ketika berzakat, perhatikan hati kita. Sebenarnya ketika menunaikan zakat, mengeluarkan, karena zakat itu sendiri adalah artinya membersihkan diri, membersihkan, bebersih. Zakat itu selain bebersih, nanti zakat itu ada hasil, karena zakat itu artinya sendiri juga secara akar kata akan menjelaskan tentang apa yang kita tanam menjadi tumbuh dan berkembang dan berbuah. Terus itu zakat. Zakat itu gambarannya seperti itu. Pertama bebersih, yang kedua adalah tumbuh, berkembang dan berbuah. Zakat. Yang kedua kemudian zakat, kemudian puasa. Puasa itu juga mengendalikan diri kita dari ketika ada persoalan-persoalan apa yang datang kepada diri kita, pada kita hanya berupaya mengendalikan nafsu, mengendalikan termasuk hawa nafsu di sana yang menjerumuskan, hawa itu menjerumuskan. Selain menerbitkan juga menjerumuskan. Itu hawa bersifat seperti itu. Hawa nafsu kita berupaya mengendalikan. Puasa itu tidak hanya persoalan menahan lapar tentang jiwa fisik kita, tapi harus ketemu dengan di jiwa, di diri kita, di jiwa kita. Itunya pengendalian diri. Kalau masih terpancing oleh persoalan, itu berarti kita belum bisa secara tuntas untuk berpuasa. Di tengah-tengah kita ujug-ujug bocor. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Bersih hati itu adalah pertolongan Gusti Allah. Bentuk pertolongan, bentuk nasta'in. Bentuk pertolongan Gusti Allah. Yang kedua, pelaksanaannya seperti dengan zakat dan puasa. Apa yang dikendalikan? Apa yang dikendalikan? Sifat-sifat diri kita yang meliputi diantaranya kemarin itu sifat saitonia, sifat bahimia, dan sabuiyah. Sehingga nantinya menjadi bersih, menjadi murni, kelihatan kemurniannya, menampakkan dengan sifat malakut. Itu menjaga diri kita dari iri. Ini yang saitonia, sifat saitonia, kategorinya menjaga diri kita dari sifat iri, dengki, jahil, aniaya, iren, panastren, sesepak, durupak, rurumpak, kayak gitu. Dari mana pintu-pintunya? Dari panca indera, dari indera kita, astendria atau dari astendria. Astendria, bentar ya, saya tanya pintunya. Dari penglihatan, pendengaran, pengendusan, pengucap, pengecap, peraba, perasa, pikiran, dan syahwat. Itu pintunya. Ada 8 pintu yang kita harus jaga supaya tidak tersifati atau terpengaruhi oleh sifat syaiton, sifat sabuiyah, dan sifat bahimiyah dengan menutup pintu itu, pintu dria. Kalau tidak perlu kita dengarkan, jangan kita dengarkan. Kalau tidak perlu kita lihat, itu suatu perkara tidak perlu kita tonton, kita lihat. Itu menjaga. Contohnya kalau ini bentuknya gunjingan, bentuknya apa tadi? Gunjingan atau bahasa Arab?
gibah, maka nggak perlu kita ikut-ikutan untuk menjaga hati kita supaya hindar dari yang namanya iri, dengki, jahil, aniaya. Kiber, iri, dengki, kiber, jahil, aniaya. Hasut, sewenang-wenang, menipu, dusta. Nah itu saitonia. Coba periksa di diri kita apakah ada iri, dengki, hasut, sewenang-wenang, menipu, kayak gitu-gitu, dan dusta. Nah yang sabuia, kita menjaga diri kita supaya tidak keluar yang namanya kebuasan. Karena sifat sabuia itu gambaran hewan yang buas, macan, ular, singa, serigala, dan lain-lain yang buas-buas lah. Hewan bertaring dan bercakar. Yang ketiga, jaga diri kita dari bahimiah, sifat-sifat bahimiah. Sifat hewan juga, tabiat hewan ini. Tabiat hewan ternak. Kayak kambing, sapi, kebo, unta. Ada 8 jenis di Al-Quran itu, tapi tidak spesifik disebutkan. Kita hanya perlu mencari tahu sifat yang hewan ternak itu apa aja. Ada kebo, sapi, kambing, domba, kuda, ayam, itik, sama ayam lah, kelinci, yang diternak lah. Jadi diternak semua sekarang. Kayak gitu. Nah itu ya dari tabiatnya rakus, tamak, serakah, apa lagi, suka mencuri, makan berlebihan, berzina, termasuk perilaku homoseks. Nah itu yang kita jaga, atau menjaga farji kita, syahwat, kemaluan. Itu sifat hewan ternak atau tabiat hewan ternak. Itu nanti di sesi ke-820 kita bahas tentang itu, tentang bagaimana memurnikan jiwa kita. Memurnikan jiwa kita. Termasuk di dalamnya menjaga kejernihan hati. Jangan bilang kalau hati itu kita sering sakit hati, jangan. Sakit ego kita lah yang sakit. Yang tersinggung itu ego kita, bukan hati kita yang tersinggung. Hati itu biasa-biasa aja. Ya kayak gitu. Mungkin lebih detailnya nanti di bab di sesi 820 untuk yang bertanya Mas Gunawan. Oke, yang lain ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, ada persoalan? Jam berapa sekarang? Cukup untuk ini? Cukup, kalau cukup kita tutup. Ada ayat? Enggak? Belum? Oke. Ya, kita tutup aja. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai sehat dia. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan hari ini bisa merubah untuk kedepannya lebih baik dari hari kemarin, sehingga kita lebih semangat dan juga lebih cang hati. Kemudian saya selaku muajarah, apabila ada kata-kata ataupun bahasa yang tidak berkenan, mohon maaf lahir batin. Ya tutup hanya Allah ya rana wa fadina walhamdulillahirabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank